Oke, selamat datang di channel saya lagi ya. Oke, kali ini saya ingin bahas masalah Google Classroom karena banyak mulai mencari bagaimana. Sebenarnya udah lama saya buat video ini, cuma ada hal yang saya kemarin itu lupa saya include ke dalam videonya. Ada bagian fitur dari Google Classroom yang lupa saya include, sehingga ada kawan saya yang tanya, bagaimana caranya kita buat video call dengan students di Google Classroom. Nah, itu nggak saya include di video sebelumnya, jadi sebelum video sebelumnya saya hapus lagi, saya buat baru lagi videonya. Nah, biar saya jelas langsung nanti bagaimana juga membuat video call uh, dengan student di Google Classroom, karena ini prosesnya cukup nggak ribet, agak ribet sih sebenarnya, tapi nggak ribet banget kalau udah tahu. Agak ribet kalau belum terbiasa aja. Guys, Google Classroom itu memberikan kemampuan bagi kita untuk mengelola kelas secara online. Jadi dia bisa dibilang sebuah LMS dan dia free. Dan salah satu alasan kenapa banyak orang memakai Google Classroom biasanya karena dia sudah terintegrasi dengan fitur-fitur Google lainnya, dan orang-orang sudah punya akun Google dahulu. Kan banyak pengguna Android juga, dan student-student juga menggunakan Android kan. Siswa-siswa atau mahasiswa menggunakan, banyak yang menggunakan Android, nggak harus menggunakan Android. Tapi kan kebanyakan yang menggunakan Android itu kan punya akun Gmail ya. Akun Google sudah ada duluan. Jadi enak, mudah aja gitu, nggak perlu buat akun-akun baru. Terus kalau orang yang pakai selain Android bisa nggak? Bisa, nggak masalah. Asal kamu punya akun Gmail. Itu aturan pertama. Dibuat akun Gmailnya dulu. Dibuat baru kemudian apa namanya? Kita bisa masuk ke Google Classroom dengan mudah. Karena nanti juga ini salah satu alasan juga, dia kan kamu bisa kombinasikan dengan fitur-fitur Google lainnya seperti Google Drive, Google Doc, Google Slide, Google yang lain lah. Kamu bisa kombinasikan itu dengan YouTube juga. Kamu bisa kombinasikan itu dalam Google Classroom. Oke, kita lihat langsung ya cara pembuatannya gimana. Yang pertama yang nggak saya jelasin lagi, itu kamu harus punya akun Google. That's the first requirement. Kamu harus punya akun Google dulu. Terus baru kemudian, saya nggak pernah coba ya pakai akun non Google, tapi saya sangat menyarankan kamu punya akun Google dulu, biar dapat layanan Google lainnya juga. Kemudian ya emailnya ya Gmail lah. Oke. Kemudian kamu search saja Google Classroom. Saya sudah search di sini Google Classroom. Oke, akan keluar seperti ini. Ada banyak sekali apa. Terus kamu masuk ke Classroomnya. Oke, tinggal kamu pakai akun yang mana. Kamu akunnya sudah ada, lanjutkan. Oke, kosong seperti ini. Nggak ada kelas, nggak ada apa-apa, kosong. Nah, ini ruangan Google Classroom ketika pertama kali kita membuat uh, akun di Google Classroom. Ini kita belum buat kelasnya, maka ditujukan di sini buat atau gabung dengan kelas pertama Anda. Nah, say Anda student misalnya, Anda adalah siswa atau Anda adalah guru yang ingin tahu bagaimana siswa harus bergabung ke Google Classroom. Begini caranya. Pilih ini, tambah ini, plus ini, lalu pilih gabung ke kelas, nanti baru masukkan kode kelasnya apa. Kode kelas yang mana, nanti saya akan jelaskan kode kelas yang mana. Nah, kalau kita guru, kita ingin buat kelas, atau kalau kita dosen, kita ingin buat kelas, kita buat kelas. Kita buat kelas aja. Nah, lihat dulu nih ada apa aja di samping. Ada kalender, ada setelan. Kita masuk ke setelan, ada profil Anda tentang setelan, email notifikasi, mau diaktif nggak, dikirim ke email nggak notifikasinya, komentar postingan Anda juga di notifikasi nggak, ini notifikasi semuanya. Kita balik lagi ke kalendernya, juga disesuaikan dengan kalender akun Google Anda. Oke, kita masuk ke kelas. Kita buat kelasnya dulu. Oke,
buat kelas. Oke. Ini term and agreement-nya, saya harap Anda membaca ini dulu. Oke, lanjutkan. Nama kelasnya apa? Ini wajib. Wajib ada nama kelas. Kalau nggak ada ya, buat apa kita buatkan? Misalnya nama kelasnya adalah belajar. No. Nama kelasnya kelas A. Bagian apa tentang mata pelajarannya? Mata pelajaran apa? Bahasa Inggris. Atau kalau Anda di kampus misalnya Anda bisa tulis jurusannya apa? Jurusannya apa? Jurusan pendidikan, atau manajemen pendidikan misalnya ya. Manajemen pendidikan. Subbagiannya apa? Kemudian saya nggak isi ruang yang mana. Kalau Anda juga blended kan ada ruangannya di di kampus, Anda blended nih. Anda pakai metode online dan offline pada saat yang bersamaan atau saling bergantian. Ruangnya mana? Anda katakan ruang 12B misalnya. Oke, kita buat kelasnya. Kelasnya sebentar dibuatkan kelasnya. Nah, kita masuk ke ruang kelas. Oke, ini kelasnya. Anda dikasih tutorial seperti ini. Mengundang siswa ke kelas itu, tambahkan siswa ke halaman anggota atau beri mereka kode kelas untuk bergabung. Oke, kode kelasnya ini loh yang saya bilang tadi. Anda bisa klik di sini tampilkan biar biasa besar. Anda bisa copy ini kode kelasnya terus kasih ke siswa. Kemudian kita juga bisa lihat di sini, ini temanya bisa diganti-ganti. Ini yang tadi informasi tentang mata pelajaran bahasa Inggris ruang 12B. Temanya bisa diganti-ganti, bisa kita dengan ada bapak-bapak main musik di samping, jadi agak besar suaranya. Sorry ya guys, ya, mengganggu sedikit. Oke, kemudian temanya bisa diganti. Tadi ya saya bicara tentang tema ya, saya hampir lupa. Gara-gara ada gangguan. Temanya bisa diganti. Temanya itu macam-macam loh. Ada bahasa, sejarah, coba kita ambil bahasa, kalau pelajaran bahasa Inggris. Oke, mana yang ada bendera Inggrisnya? Nggak ada. Ini bendera bukan? US History. Social Study. Ini Word Studies. Ini English. Ada English. Oke. Ada English, tapi mata. Oke. Temanya sudah dapat. Ada banyak, silakan Anda bisa pilih apa saja. Kemudian nggak terlalu signifikan sih. Anda juga bisa upload foto sendiri kok. Upload foto, pakai foto yang Anda punya. Tinggal tambahkan. Kemudian Anda lihat ini ada di sini informasi tentang kelas. Di sini mendatang ini apa yang akan dikerjakan mendatang. Misalnya ada event-event atau ada tugas-tugas, ini akan diposting di sini. Anda bisa lihat di sini. Kemudian ini berfungsi sebagai seperti lihat ya. Memposting sekarang atau merencanakan jadwal. Anda bisa rencanakan jadwal, bisa posting di sini. Anda menentukan waktu untuk membagikan postingan ini, langsung mengirimkan kepada mahasiswa, kepada siswa. Memilih tanggal postingan akan ditampilkan, menyimpan draft. Ini tempat postingan guys, bro, kawan. Ini tempat postingan. Ini kayak Facebook lah. Anda bisa posting juga status gini, status kita apa hari ini, statusnya misalnya selamat datang di kelas online bahasa Inggris, terus bla 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 bla. Anda bisa tambahkan informasi kelas, Anda bisa tambahkan juga video YouTube atau link file atau apa. Di sini kita bisa kirimkan untuk semua siswa atau siswa tertentu. Kita bisa posting langsung atau jadwalkan postingannya nanti jadwalkan simpan untuk draft. Oke. Nah, kita postingnya langsung biar kelihatan seperti apa. Kita posting.
Ketika kita posting ada tombol komentar di bawahnya, ada kolom komentar di bawahnya. Ini siapa aja bisa komentar nih. Anda mahasiswa juga atau siswa juga berkomentar di sini, Pak. Selamat datang, kenalan, gitu kan? Anda bisa membalas komentar-komentar ini, bisa berkomunikasi dengan siswa secara online. Di sini semua. Kalau saya buatnya, kalau kelas saya yang sudah ada itu, semua komunikasi yang terjadi, pengumuman-pengumuman itu semuanya di sini. Di siswa ternotifikasi langsung ke emailnya kalau ada update-update tertentu. Nah ini enaknya Google Classroom itu langsung ke Gmail kita dia. Di sini ada pilihan juga. Kita bisa edit lagi, bisa edit, bisa hapus, bisa salin link, mungkin link dari sini kita salin lagi. Bisa. Anda gunakan kembali ke postingan, mungkin Anda pernah memposting sesuatu kapan? Postingan kapan misalnya? Postingan selamat datang. Nanti postingan ini dokumentasi Anda bisa pakai lagi nanti ketika ingin ada pengumuman yang sama ke depan. Nah, oke, sekarang kita masuk ke tugas kelas. Ini ada menu ini, forum, tugas kelas, anggota nilai. Kita bahas satu, tugas kelas. Tugas kelas. Tugas kelas ini disinilah semuanya tentang pembuatan, saya bilangnya modul ya, modul-modul pembelajaran. Yang pertama ada kalender, ada folder kelas. Folder kelas ini, folder drive, ini langsung Anda dibuatkan folder ke Google Drive Anda, sesuai dengan akun Google Anda. Kalender juga pembuatan event-event langsung di akun kalender Google Anda. Oke, kita baca. Tetapkan tugas kelas Anda di sini. Buat tugas dan pertanyaan, gunakan topik mengatur kelas dan modul. Sebutkan tugas seperti ya. Kita buat kelas ya. Kalau yang saya buat biasanya, ini kebiasaan saya. Anda bisa buat apa yang Anda perlu lah. Tapi kebiasaan saya biar agak rapi gitu. Saya buat topiknya dulu. Topik yang ingin diajarkan, yang ingin diajarkan itu apa? Kali ini misalnya saya ingin mengajarkan tentang part of speech misalnya. Dalam bahasa Inggris itu kan ada part of speech bagian. Bahkan di topik part of speech, topik part of speech ini bisa berlangsung selama berapa minggu misalnya. Itu terserah Anda. Jadi ya saya buat topik-topiknya dulu. Topik selanjutnya adalah misalnya setelah part of speech. Ya saya sesuaikan dengan silabusnya ya. Setelah part of speech saya mau buat misalnya tentang, oke, misal nanti berbicara masalah negatif sentence, kalimat-kalimat misalnya. Ini misal aja nih. Nah, menarik lalu melepaskan tugas. Ya, oke. Berarti Anda bisa tarik-tarik ini loh. Ini bisa dibawa ke sini, ini bisa dibawa ke sini. Dan saya part of speech, negatif sentence-nya saya bawa ke atas, part of speech-nya saya bawa ke bawah. Ini kan topiknya bisa diganti-ganti. Nah, saya suka buat seperti ini biar teratur, semuanya teratur. Apa yang mau diajarkan, nanti semua topik ada di sini, part of speech, negative sentence, semua sampai akhir. Sangat bergantung pada apa yang akan saya ajarkan ke depan. Jadi siswa bisa lihat kan topik-topik yang akan diajarkan apa saja. Oh ini dia duluan bisa belajar. Nah, masalah isi dari topik-topik ini ketika kita posting itu bisa kita jadwalkan dulu, bisa kita simpan dulu sampai misalnya kita kali ini ingin mengajarkan tentang part of speech, tapi kita nggak ingin buka dulu tentang negative sentence. Kita nggak buka dulu nih materi-materinya, tugas-tugasnya. Kita mau buka nanti, bisa. Nah, selanjutnya misalnya kita buat materi dari part of speech. Yang pertama, materinya apa? Nah, Anda bisa tambahkan buat materi. Saya buat judulnya Introduction atau intro aja, intro part of speech. Intronya apa? Terus ada deskripsi bla bla.
Oke, kamu bisa tambahkan beberapa Google Drive, link, ini file dari Google Drive. Drive-nya kamu bisa taruh di sini juga, link, filenya langsung. Kemudian YouTube. Saya pilih YouTube ya. Kadang-kadang kita ingin siswa itu melihat, oke, kalian lihat YouTube lah. Video sudah saya buat di YouTube misalnya. Kamu bisa tambahkan langsung di sini. Oh ya, saya lupa jelasin. Ada dua pilihan ketika nambahin YouTube itu. Ada penelusuran video. Di videonya kita telusuri dulu pakai kata kunci part of speech misalnya kata kuncinya. Terus kita searching. Terus kita pilih mana yang cocok sama kita. Atau kita sudah duluan punya URL-nya, URL di YouTube yang kita udah cari duluan. Misalnya apa kita oke tambahkan. Nah, kekurangannya itu yang menurut saya nggak asik sekali, kurang asiknya, bukan nggak asik sekali, tapi kurang asiknya si Google Classroom ini ketika kita buat materi, saya nggak bisa naruh ini di tengah-tengah atau di awal dalam pendeskripsian materi loh. Saya cuma bisa taruh ini sebagai lampiran-lampiran aja di akhir. Jadi nggak bisa dia berdiri di tengah seperti ini. Kalau kita mau taruh habis ini penjelasan tentang part of speech, salah satunya dijelaskan dalam video berikut, misalnya kita mau taruh itu nggak bisa karena di semua file itu terlampir. Jadi dia harus kita harus bilang di video di bawah lah. Semua ini kan juga dijelaskan video di bawah misalnya kita mau bilang seperti itu bisa, tapi kita nggak bisa naruhnya di tengah. Habis di sini kita naruh videonya terus baru kemudian ada penjelasan lain lagi tentang video itu. Nah itu belum bisa di Google Classroom kawan-kawan sekalian. Nah di samping itu juga ada menu buat, Anda bisa buat dokumen, slide, spreadsheet langsung dari sini. Nanti emang diarahkan ke dokumennya. Misalnya kita buat yang paling mudah apa, misalnya kita buat dokumennya apa judul kan, ini masih tanpa judul ya, dokumennya sudah ada nih, kita buka tuh diarahkan ke sini dia ke pembuatan dokumen. Kita buat dokumen di sini, nanti apa yang ingin dibuat silahkan, juga slide-nya apa yang ingin dibuat silahkan. Jadi sangat terintegrasi sama fitur-fitur Google lainnya, tapi dia tetap berada di bawah, posisinya di bawah. Oke. Nah, ini untuk siapa? Kita untuk mahasiswa, semuanya mahasiswa atau siswa. Oke, balik lagi nanti topiknya mau kemana nih? Materinya mau ke topik apa? Atau belum ada topik? Bisa buat topik di sini. Kalau sudah ada topik, kita tinggal pilih. Ini masukin ke part of speech. Ini masukin ke negative sentences. Bisa pilih di sini atau nanti. Nah, dan kita postingkan, jadwalkan atau simpan draft. Kita buka nanti aja misalnya. Katakanlah saya mau bukanya nanti, simpan sebagai draft dulu. Nah, atau kadang-kadang dia ada di sini. Kalau kita belum memilih topiknya apa, dia ada di atas. Kalau kita sudah pilih topiknya apa, dia bisa langsung masuk ke uh, part of speech-nya. Contoh, misalnya saya edit ya, saya nggak masukin ini ke tidak ada topik, saya buat tidak ada topik. Oke, simpan draft. Saya buat dia tidak ada topik. Nah, dia langsung ke atas. Nah, kalau begini kejadiannya, apa yang harus kita lakukan? Kita tarik aja dia ke topik yang kita inginkan. Begitu. Nah, kemudian kita buat lagi misalnya tugas. Kita buat tugas, cara evaluasinya kasih tahu ada rubriknya kan. Rubriknya silakan di add di sini ketika ada rubriknya. Nanti buat judul apa, tugasnya seperti apa, silakan buat sendiri. Judulnya misalnya buat jelaskan tugas 1 misalnya, apa petunjuknya, ini seperti apa, batas waktunya kapan, tenggat waktunya, Anda membuat tenggat waktunya, poinnya berapa, atau tidak dinilai, ini harus dibereskan dari awal, maksud Anda buat tugasnya apa, atau Anda mau poinnya misalnya 100, judulnya tugas 1
Oke, simpan dulu sebagai draft. Oke, dia kan nggak kemana-mana nih. Dia di atas sendiri. Oke, masukkan kalau ini adalah tugas dari part of speech. Dia ada materi, ada tugas, atau Anda membuat kuis biasa, kuis pertanyaan, tugas kuis, sama tugas kuisnya diarahkan ke pembuatan Google Form. Jadi nanti tuh kuisnya itu di Google Form, diarahkan ke sana. Google Form kayak seperti apa pemakaiannya nanti saya akan juga buat video tentang itu. Kemudian ada pertanyaan. Kita lihat lagi pertanyaan. Pertanyaan singkat. Kalau begini pertanyaannya misalnya bagaimana bagaimana atau bahasa Inggris lah ya, karena pelajaran bahasa Inggris. How to use part of speech, for example ya. Terus saya jawab di sini, siswa dapat membalas jawaban siswa lain, bisa nggak? Oke, bisa. Ini biar diskusinya jalan. Nah, kalau kita mau buat diskusi, bagusnya kayak sepertinya pakai ini. Jadi kita tolong jelaskan misalnya tentang konsep ini. Atau kita kasih kasus misalnya. Kasusnya tolong selesaikan apa pendapat kamu tentang kasusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita juga di petunjuk kita bilang sama siswanya, uh, petunjuk satu, jawab kasusnya dengan sekian kata, atau jawab kasusnya dengan penjelasan yang seperti ini. Terus kita bilang setiap siswa harus membalas paling kurang satu, supaya ada terjadi uh, diskusi. Kita paksa dulu berdiskusi, karena kadang-kadang siswa itu kadang-kadang nggak semua, ada siswa-siswa yang tidak terbiasa berdiskusi. Jadi ketika melihat orang posting, ya sudah, orang posting, dia buat postingan lain. Kalau saya sih menganjurkan dia juga ikut mereply apa orang lain bilang. Jadi terbiasa untuk berdiskusi, menjawab postingan orang lain, menjawab respon dan pernyataan-pernyataan orang lain. Bagaimana dia jawabnya? Kalau pernyataan begini, bagaimana dia bisa menganalisa respon orang lain? Di situ kita lihatnya, dia bagaimana dia postingan, balasannya dia seperti apa. Atau kita juga bisa hidupkan ini, siswa dapat mengedit jawaban. Di jawaban dia bisa edit. Oke. Tidak ada topik, kita masukin ke topiknya, follow speech misalnya. Saya simpan draft dulu. Oke, sudah masuk, tugasnya sudah ada. Kemudian, ya, gunakan kembali postingan. Jika ada postingan yang pernah Anda buat, misalnya saya ingin buat lagi di negative sentence ini, kan belum ada pelajaran yang diposting ya. Belum ada pelajaran yang diposting. Oke, saya balik lagi ke semua topik. Saya ingin, mana tadi ya? Saya ingin, ya ini dia. Saya ingin gunakan kembali postingan yang sudah pernah saya pakai. Postingan tugas intro untuk part of speech. Nah, materinya saya ulang kembali. Saya simpan draft. Mana dia sudah? Intro untuk part of speech. Kan? Nah, materi ini saya bawa ke bawah. Jadi saya nggak perlu mengulang kembali prosesnya, tapi sudah sudah tinggal copy aja yang lama kalau memang ada, gitu kan. Oke, ini pembuatan, ini nanti topik-topiknya keluar di sini semuanya sebelah kiri. Nah, ini tentang pembuatan materi tugas. Ya, ini paling penting menurut saya, penting sekali, karena di sini bagaimana kita membuat struktur silabusnya, modul-modulnya itu seperti apa. Ini topik-topik ini saya sering bahasakan dia sebagai modul 1, modul 2. Modul pertama itu tentang part of speech, itu bisa berapa hari belajarnya untuk modul itu. Dalam hari-hari itu apa dulu nih, apa dulu, itu kita atur sendiri sesuai kebutuhan kita. Nah, ada Google Calendar di sini. Di atas ini penting. Ini yang saya lupa sebelumnya untuk jelasin. Ada Google Calendar. Anda klik Google Calendar.
akan masuk ke kalender Anda di Google. Nah, pertanyaan sebelumnya yang saya lupa jelaskan adalah bagaimana caranya membuat hangout, membuat video call dengan student, dengan siswa. Saya menemukan caranya via Google Calendar ini. Jadi ketika saya klik Google Calendar, diarahkan ke sini kan. Oke. Saya buat tanggal berapa misalnya, saya mau tanggal besok misalnya, atau hari ini, atau tanggal seberapa tanggalnya, nanti tinggal ubah sendiri kapan acaranya. Saya buat acara meeting satu misalnya. Saya buat acara meeting satu. Tambahkan tamunya siapa? Student-student saya lah. Deskripsinya apa? Oke, ini untuk jurusan manajemen pendidikan. Ini harus dicek untuk jurusan manajemen pendidikan biar student-studentnya tahu. Deskripsi acaranya apa? Meetingnya apa? Tentang apa? Kita tentang meeting kali ini tentang plan of speech karena kita tidak sempat untuk masuk kelas minggu depan, jadi kita buat online. Misalnya lokasi atau konferensi di mana, tamunya siapa, atau tugas kah? Nah, atau tugas, my task. Nah, saya mau di acara dulu nih. Ada opsi lain, bro-bro sekalian. Ada opsi lain juga. Biar kita masuk ke lebih dalam lagi, lebih lepas gini, nggak ada tanggal-tanggalnya. Ada opsi lain, zona waktu dan sebagainya. Oke, batal. Ada juga pilihan, nah ini paling penting, pilihan untuk tambahkan konferensi. Ini yang membuat kita mampu menggunakan video call untuk kelas online. Tambahkan tambahkan konferensi. Oke, simpan misalnya, simpan. Kemudian ketika saya klik di sini, mana dia sudah? Mana tadi yang sudah saya simpan itu? Oh, saya lupa simpan judulnya ya. Ini meeting satu nih. Jadi saya klik di sini, ada meeting satu. Ada bergabung ke hangout. Ini yang paling penting. Anda klik saja. Oke. Allow kamera kalau memang mau allow kamera, nanti allow mikrofon dan segala macam. Nah, halo. Nanti gabung ke hangout. Anda pertama yang gabung. Nanti di sini layar penuh, betul masukkan, kemudian ada FaceTime, built-in mikrofon, pokoknya semua settingannya ada di sini. Oke, cool, aman ya. Aman. Oke, kemudian kita balik lagi. Oke, saya hapus dulu karena saya nggak perlu ini. Saya hapus, biar kosong. Oke, udah aman. Kemudian anggota. Di menu anggota, Anda bisa menambahkan guru atau siswa. Kalau menambahkan guru, undang pengajar, ketik emailnya apa, undang, kan? Siswa, undang pengajar, ketik emailnya apa, undang, atau undang siswa, Anda bisa berikan kode kelas pada mereka. Kode kelasnya ini. Gitu. Nanti kalau siswa sudah terus masuk, join kelas, misalnya dia masukin kode ini, masuk, dia akan bertambah jumlah siswa pelan-pelan. Nah, nilai. Saat ini belum ada nilai ya, tapi ketika saya sudah menilai sebuah tugas, sebuah postingan kayak tadi, misalnya, itu akan masuk ke sini kawan-kawan sekalian dan akan keluar nilainya untuk postingan apa, nilainya apa, gitu. Coba misalnya kita posting semuanya yang ada di sini, kita posting. Kita posting, tanyakan how to use part of speech. Tanyakan. Kalau yang ini kita postingkan juga dia, edit materi, posting, apa yang terjadi setelah itu kita lihat. Lalu yang ini juga kita posting, tugaskan. Oke, sudah ada ya 3. 3. Di forum itu keluar
satu dua tiga nih keluar nih. Wah. Jadi setiap updatean terbaru itu keluar ke forum ini, ke forum ini. Oke kawan-kawan sekalian, bro-bro sekalian, guys, tugas juga lihat, coba lihat tugas satu yang diserahkan berapa orang yang sudah diserahkan, diberikan kepada berapa orang. Nah, tiada jumlah di sini semuanya. Oke guys, sepertinya itu ya. Ini ada tombol ini juga yang tadi tentang tampilkan notifikasi. Pokoknya ini tentang pengaturan kelasnya lah. Penilaiannya seperti apa, tampilkan nilai keseluruhan kepada siswa kah, atau tidak ditampilkan kah, tambahkan kategori nilai. Ini kategori nilai berapa, misalnya berapa kali berapa. Wow. Oke. Ada setelan di sini juga, ada setelannya notifikasi dapat tugas siswa segala macam. Oke. Kalau kita ada beberapa kelas nih, ceritanya ada beberapa kelas. Kita masuk aja ke kelasnya. Kita masuk aja ke kelasnya. Akan ada satu kelas, nanti mungkin Anda buat kelas lain di sini, Anda bisa buat kelas lain lagi, gabung buat kelas apa. Anda juga bisa gabung ke kelas. Oke ya. Saya kira sebegitu dulu tentang penjelasan tentang Google Classroom. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti tanyakan di komentar. Oke. Oke, apa yang belum saya jelasin ya? Mungkin saya ada lupa-lupa kawan-kawan sekalian, silahkan nanti pokoknya tanyakan di komentar kalau saya ada lupa-lupa. Karena saya berusaha mencoba sesingkat mungkin, ternyata lama untuk ngejelasin bagaimana membuat Google Classroom ini. Kalau bagaimana mendaftar mungkin 1 detik selesai ya. Tinggal klik tak jadi kalau sudah ada akun Gmail. Tapi bagaimana mengatur topik itu harus saya jelasin satu-satu biar kadang-kadang orang merasa ribet gitu. Kayak mana ya, gimana ya caranya? Ini apa gitu, dia nggak teratur gitu. Kalau saya suka buatnya agak teratur sesuai silabus seperti ini. Semua topiknya saya buat seperti ini. Biar biar siswa mudah melihatnya, saya juga enak lihatnya. Kan teratur. Saya juga nyari topiknya ada. Negative sentence itu di mana? Oh, ada di sini kan. Oh, part of speech itu ada di mana? Oh, ada di sini. Semua topik keluar negative sentence. Nah, seperti itulah kawan-kawan sekalian. Semoga ini juga banyak lah menu-menu yang Anda bisa lihat. Anda eksplorasi dulu sendiri sebelum pakai. Yang jelas Anda sebelum memakai harus tahu dulu kenapa saya harus pakai ini. Itu. Apakah siswa saya mampu untuk pakai ini? Apakah siswa saya punya HP semuanya? Atau siswa saya punya 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 akses semuanya ke sini? Bisa nggak? Nah, itu Anda berpikir dulu, jangan Anda ketika melihat, oh Google Classroom luar biasa, saya harus pakai ini. Enggak, Anda harus memikirkan siswanya, bukan Andanya. Siswanya mampu tidak? Kira-kira. Begitu. Ada akses nggak ke sini? Oh, siswa sudah ada akses ke sini, secara infrastruktur siswa punya HP semua, internet dapat semua, di sekolah atau di kampus juga ada internetnya semua, oke. Anda bisa masuk ke situ. Gitu. Nah, ini saya mau kasih lihat juga yang di HP itu ya. Nah, kalau di HP, aduh saya belum bisa ini menjelaskan. Kalau di HP ada namanya Google Classroom App. Aplikasi Google Classroom. Aplikasi Google Classroom itu Anda bisa download mau langsung ke sini aplikasinya, ada modelnya seperti ini. Anda juga bisa download langsung pada HP Anda melalui Apple Store, App Store, atau Google Store, seperti itu ya. Nah, saya kasih lihat bagaimana di HP. Oke, kalau di HP ada aplikasinya ini Google Classroom.
Aplikasinya seperti ini, Anda langsung masuk ke Google Classroom. Oke, sign in. Sini ada kelas-kelas saya sebelumnya, soalnya ada Google Classroom tampilannya seperti ini. Kalau kita banyak kelas, seperti ini. Oke. Kemudian ada kelas, ada to-do ini ya tugas-tugas. Kalau ada tugas-tugas, ada terdaftar di mana, ada folder kelas settingan kurang lebih seperti ini. Membuat kelas di HP bisa nggak? Sama prosesnya, sama saja. Oke. Kelasnya seperti apa nanti jadinya di HP, kelihatannya kayak gini ya. Kayak gini. Kelasnya, classwork-nya, kalau bahasa Inggris, introducing, sama, kurang lebih sama seperti yang di laptop, cuma dalam ukuran yang berbeda saja. Tapi pengaturan semuanya sama ya. Ini orang-orang, saya punya orang-orang, oke. Kita nggak bisa kasih lihat satu-satu orang-orangnya. Gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat videonya untuk guru-guru, terutama di ketika kondisi-kondisi yang memerlukan Anda harus memakai Google Classroom. Jadi Anda harus tahu dulu why I am doing this. Kenapa saya harus memakai Google Classroom? Kalau saya sih memakainya sebagai intervensi, karena saya memerlukan itu untuk mengintervensi suatu kekurangan yang di kelas saya. Misalnya saya kurang efisien kalau saya kasih pelajaran itu di awal, langsung di kelas. Jadi saya awalnya sudah duluan saya buat semua topik-topik pelajaran, semua isi materinya. Anda silahkan belajar di rumah. Nanti di kelas kita tinggal perjelas mana yang belum jelas. Di kelas kita tinggal perjelas mana yang perlu penjelasan lebih dalam, dan kita berdiskusi gitu, menyelesaikan kasus-kasus, menyelesaikan tugas-tugas kasus gitu ya. Nanti baru saya bawa lagi ke kelas, supaya ke kelas online, supaya ada feedbacknya itu seperti apa hasil pembelajaran di hari itu. Saya bawa lagi ke kelas online buat forum discussion. Kayak tadi buat forum, cara buat forum kan udah saya tulis udah saya kasih tahu di sini tadi cara buat forumnya. Buat forum nanti mahasiswa saling menjawab, saling berinteraksi di situ. Thank you guys, kawan-kawan, bro, kawan, dan semuanya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yo.